minha lan iku setengah saking alamat ayakuna utawa ento ana apa aksaruh timamihi apa ake perhatiane alim iku bi'ilmil batini iku tetap kalan ilmu batin wa muraqabatil qabilan ngawasi gerake ati lan nginjen-nginjenai ati ngawasi gerake ati wa ma'rifati tariqil akhirati lan ngawruhi dalane akhirat wa suluki lan ngamba tariq wa sidqi raja'i lan benere pengarep-ngarep pingkisya bidzalika ing dalam kebukai mengkono-mengkono tariq minal mujahadati saking merangi nafsu wal muraqabati lan nginjen fa innal mujahadata mangko satune mujahada iku tufdi nekaake apa mujahada ilan musyahadati maring nyawang Allah. Tandanya ulamaul akhirah adalah ayakuna aksaruh timamihi fokusnya yang diperhatikan kebanyakan adalah bi'ilil batin adalah ilmu yang berkaitan dengan batin ilmu yang berkaitan dengan isi hati wa muraqabatil qalbi dan muraqabahnya hati memperhatikan hatinya tentang ingatnya kepada Allah di segala detak jantungnya wa ma'rifati tariqil akhirati dan tahu tentang jalan yang ditempuh menuju akhirat wa sulukihi dan melalui jalan itu wasidki rajai lan beneri harapan benar dalam mengharap benar sungguhan bukan cuman dalam kata-kata mengharap untuk apa finkisya bidzalik dalam terbukanya jalan itu benar firraja finkisya bidzalik minal mujahadati mereka itu minal mujahadati isinya itu adalah mujahadah itu sidqi roja finkisya bidzalik jadi harapan itu bukan cuman kata-kata tapi diisi dengan mujahadah memerangi nafsunya wal muraqabah dan hatinya selalu per detak jantung itu selalu kepada Allah. Kenapa? Fainal mujahadata mungko satune mujahadah merangi nafsunya menggiring hatinya supaya fokus kepada Allah saja itu mujahadah iku tufti neka kenapa mujahadah ilal musyahadah mari nyawang Allah mari nyawang Allah ningali Allah wadaka iku ulumil qalbi utawe lembut-lembute pira-pira ilmu ni ati daka iku ulumil qalbi utawe pira-pira lembuti pira-pira ilmu ni ati tatafajjaru iku mancur mengalir mancur biha kelawan daqaik apa sing tatafajjaru ya nabi ul hikmati apa pira-pira sumber hikmah memancur dari mana mengalir dari mana minal qalbi saking hati. Jadi ilmu daqaikul qulub itu sebenarnya keluar dari dalam. Ibarat mangga itu manisnya itu keluar dari dalam.
ilmu daqaiqi ulumil qalbi itu sebenarnya keluar dari hatinya sendiri, dari dalam. Kemudian wa amal kutubulan anapun utai pira-pira kitab, membaca kitab seperti sekarang ini, wa ta'lim dan mulang. Wala tafi mungko ora bisa nyukupi opo kutub ta'lim bidzalika kelan mengkono daqaiqi ulumil qalbi. Sedangkan mempelajari kitab wa ta'lim, ta'lim mengajarkan, maka tidak bisa mendapatkan daqaiqu ulumil qalbi. Tidak bisa kalau mempelajari kitab. Tapi dengan tadi itu mujahadati nafsi, dia harus fokus berfikir, tafakur, mujahadah, muraqabah kepada Allah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Harus melalui itu, bukan dari kitab. Balil hikmatu bali utawi hikmah. Al kharijatu kang metu apa hikmah hasil saking ringkas. Adapun hikmah ilmu yang bermanfaat al kharija kang metu anil hisri saking anil hasil saking ringkas wal adilan ngitung-ngitung. Adapun ilmu hikmah yang keluar anil hasil, artinya ilmu hikmah yang hasil belajar, buka kitab, buka buku. Wal addi dan hitung-hitung innama tamfatihu angin pastini dadi kebuka apa hikmah bil mujahadati, sebab mujahadah wal muraqabah lan nginjen-nginjeni ati. Bisalah menemukan suatu kata-kata mutiara, menemukan hikmah dalam kitab, itu bisa kebuka hatinya, bukan cuma dengan membaca. Innama tamfatu bil mujahadah, harus diterakati dulu, harus dimujahadai dulu. Karena manusia itu bisa menirukan suara apa saja. Manusia bisa menirukan suara binatang. Manusia bisa menirukan suara apa saja. Tapi cukup hanya dalam menirukan, bukan berarti dia itu menjiwai. Bisa menirukan suara anjing, tapi dia bukan anjing. Juga bisa menirukan daunnya ulama. Hanya sebatas menirukan. Jadi fala tafi bidzalika balil hikmatu bali utai hikmah al kharijah kang metu anil hasri dari yang hafal. Hikmah yang didapat dari hasli, meringkas, nulis, menukil, wal addi innama tamfatihu, itu kebuka, terungkap, dimengerti, dijiwai bil mujahadati, itu dengan cara tirakat dulu. Wal muraqabati lan nginjen-nginjen wa mubasyaratil a'mali lan nandangi pira-pira amal adzahiru kang pertelo, kang nyoto, kang ketok moto, wal batinati lan kang batin ora pertelo, harus diamalkan. Baru adanya hikmah yang nukil itu bisa dijiwai kalau lewat mujahadah. Wal julusu tawi lungguh ma'allahi dalam sertani Allah wa jalla fil khulwati dalam bersepen. Wal julusu tawi lungguh ma'allahi dalam sertani Allah azza wa jalla fil khulwati dalam bersepen, duduk bersama Allah. Dalam hatinya tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Ma'huduril qalbi dalam serta di hadiri hati. Dalam serta di kertai hati. Dia bersama Allah dengan hadir hatinya, tidak ngelamun.
iku yusafi iku beningaken apa julus ma Allah al fikra ing pikiran waling kita ilan pegot melulu ilallah maring Allah Ta'ala amma saking barang siwahu kang salane Allah waling kita ilallah amma siwahu Wadhalika mengkote mengkunam mujahada wa ma bada iku miftahul ilhami iku kuncini ilham. Jadi duduk bersama Allah, zikir kepada Allah, hatinya selalu hadir dalam tafakkurnya itu bisa membeningkan pikiran dan bisa ingkito melulu pada Allah. Amma siwahu tidak pada selainnya. Jadi ingkito bisa menyebabkan putus pada lainnya. Allah cuman pada Allah. Fadzalika hal semacam itu selalu duduk bersama Allah, memutus hubungan dengan selain Allah dalam duduknya itu adalah merupakan miftahul ilhami, adalah menjadi kuncinya ilham. Selalu mendapatkan ilham dari melalui malaikat. Wa mambaul kahbilan gon sumberi kebukae ilmu malakut. Fakam mongko te pira mongko fakam mongko te piro bae maka banyak. Mimuta'alimin bayani wong kang ngaji tola kang suwi opo ta'alumu oleh ngaji ni muta'alim. Banyak orang yang lama mengaji bertahun-tahun walam yang dilan orang kuoso sopo muta'alim ala mujawazati masmu'ihi ing atase ngelewati perkara kang den rungu muta'alim bi kalimatin kelawan siji kalimah. Banyak orang yang belajarnya itu lama sekali tapi walam yakdir dia tidak mampu ala mujawazati masmu'i untuk ngelewati melalui apa yang didengar bi kalimatin sekalipun satu kalimah walaupun lama ngajinya dia tidak mampu untuk mujawazah mengerti memahami apa yang didengar satu kali pun tidak. Banyak demikian itu walaupun lama ngajinya dia tidak mampu untuk melewati untuk memahami sehingga menjadi kepribadian apa yang didengar satu kalimat itu pun tidak. Tapi ada yang begitu. Wa kami muktasirin dan wa kamalan pirang-pirang muktasirin bayane wong kang ringkas alal muhimi ngatasi perkara kang den pentingaken perkara kang penting. Banyak orang yang tidak mengaji semuanya. Tapi yang dikaji itu cuman yang penting-penting saja. Tidak semuanya ilmu satu kitab misalnya dipelajari semua enggak. Tapi diambil yang penting-penting saja. Wa kami muqatal utai pirang-pirang bayane wong kang ringkes alal muhimi ngatasi perkara kang penting fit ta'allumi dalam ngaji. Walaupun mengambil yang penting-penting saja mutawaffirin lan wong kang nyampurnaken alal amali ngatasi amali wa muraqabatil qalbi lan nginjen-nginjeni hati tapi hatinya selalu ingat kepada Allah dengan mengajinya, mengambil yang penting-penting saja, bukan semua kitab dipelajari. Walaupun demikian, niku patah buka sapa Allah Ta'ala maring
mim muqatasirin min lataifil hikmati bayani saking pira-pira lembuti hikmah. Walaupun demikian, dia itu oleh Allah dibukakan suatu ilmu lataif, lembut-lembut hikmah, lembut-lembut, kecil, pahamnya itu loh, skritis gitu loh. Dibuka oleh Allah hatinya tentang lataifil hikmah, lembut-lembuti hikmah. Tidak gampang orang menjangkau ilmu itu, kecuali memang itu pilihan Allah. Kalau yang tadi itu semuanya dipelajari, tapi dia itu tidak mampu untuk melewatinya. Tapi ada orang yang mengambil yang penting saja, tapi dia mengamalkannya dan hatinya selalu ingat kepada Allah. Oleh Allah fatahallahu lahu min lataifil hikmah, dibukakan oleh Allah tentang lataifil hikmah. Ma ing barang taharu kang bingung, Pin lemau sopo opo ukulu dawil albab opo piro-piro akal wong kang andu ini akal sampurno, sehingga penemuan terhadap lataifil hikmah itu bingung. Orang yang punya akal itu tidak tutup untuk sampai ke pengertian semacam itu. Padahal dalam ngajinya itu cuma mengambil yang penting-penting saja, tapi dia mengamalkan ilmunya dan hatinya selalu ingat kepada Allah, dimukakan ilmu lataifil hikmah. Setelah didengar oleh orang-orang yang memang cerdas, bingung, kok bisa itu mempunyai pemahaman semacam itu. Demikian, ini adalah merupakan kehendak Allah dan pilihan Allah. Walidzalika lan karena mengkono fatah Allah qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku amila lamun ngamalaken sapa wong, orang yang mengamalkan bima dengan ilmu, alima kang weruh sapa man, orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya, waratau mengko paring bagian hu ing man sapa Allah ilmama ing ilmu ni barang ing ngawuri barang lam ya'ram kang durung ngerti sapa man. Karena ada daunya kanjeng Nabi, orang yang mengamalkan ilmunya oleh Allah diberi ilmu yang belum diketahuinya laduni. Makanya orang tadi selalu mengaji, ditumpuk-tumpuk ilmunya, dia tidak mengamalkan. Maka dia walam yaqdir ala mujawazati masmuhi bi kalimatin. Sedangkan orang yang mengajinya cuman mengambil yang penting saja tapi diamalkan dan hatinya selalu ingat kepada Allah. Justru ini yang dibuka oleh Allah, ilmu lataifil hikmah, sehingga apabila didengar orang yang zawil albab bingung, kok bisa ini sampai kepada pengertian semacam itu? Karena hal semacam itu memang sudah didawukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima waratallahu ilma ma lam ya'lam, orang yang mengamalkan apa yang diketahuinya oleh Allah diwarisi ilmu yang belum diketahui. Wa bi badil kutubilan iku tetap dalam setengah pira-pira kitab, tertera dalam sebagian kitab as-salifati kang kuno, tertera tertulis dalam kitabnya para nabi, para ulama kuno, para nabi. Ya, ada keterangan semacam itu, semacam ini. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai Bani Israel, la takulu ojo ngucap sira kabeh, jangan kalian berkata al ilma uta'a al ilmu ta ilmu iku bisa mai tetap dalam langit. Jangan kalian berkata ilmu itu di langit.
Kalau ilmu di langit man utai sapa wonge yanzilu iku anggawa mudhun sapa man bi kelan ilmu ilal ardi maring bumi. Wahai Bani Israel, kalian jangan berkata bahwa ilmu itu di langit. Kalau ilmu itu di langit, siapa yang membawa turun ke bumi? Siapa? Walalan ojo ngucap sira Bani Israel, ilmu iku fi tuhumil ardi ing dalam dasari bumi. Kalau ilmu kalian berkata ada di dasarnya bumi, man utai sapa wong ya sa'adu kang munggah sapa man bi kelawan gawa ilmu. Kalau ilmu itu ada di bawah bumi, perut bumi, siapa yang naik ke permukaan bumi yang membawanya? Wala dan ojo ngucap sira kabeh ilmu iku miwara ilbihari iku tetep ing dalam burini segoro. Jangan kalian berkata bahwa ilmu itu ada di balik lautan. Kalau ilmu itu ada di balik lautan man utai sapa wong ya abar ya buru iku nyebrang sapa man ya ati hale teko sapa man bi kan golek ilmu. Kalau ilmu itu ada di belakang di balik lautan, siapa orang yang menyeberangi kemudian membawa ilmu? Siapa yang menyeberangi untuk membawa ilmu itu? Jangan berkata demikian. Al ilmu ta ilmu iku majulun den dadiaken apa ilmu fi qulubikum ing dalam pira-pira ati sira kabeh. Sebenarnya ilmu itu Allah sudah menjadikan di hati kalian. Nyumber ilmu di situ dalam hati kalian. Sebenarnya ilmu itu sudah berada di dalam hati kalian. Maka oleh sebab itu ta'adabu podo toto kromo sira kabeh. Maka buat mongko podo toto kromo bersopan santunlah kalian. Baina yadaya ing dalam antarane ngarep ingsun, maka bersopan santunlah bila menghadap padaku. Kata Allah, biada birruhanin kelawan piro-piro tutuk romone malaikat kabeh. Yang menyebabkan kebukanya hati ilmu yang terpendam itu yaitu dengan bersopan santun, bertotok romo kepada Allah ketika menghadap Allah. Wa takhallaqu lan nganggo pekerti sira kabeh, berakhlaklah kalian li maring ingsun bi akhlaki sidikin kelan pira-pira pekertine wong kang padha teman kabeh. Kalau kalian beradab ketika menghadap aku, kata Allah, seperti adabnya para malaikat, berakhlak seperti akhlaknya orang yang sungguhan kepada Allah. Udhiru mongko ngelahiraken sapa ingsun al ilma ing ilmu fi qulubikum ing dalam ati sira kabeh. Kalau kamu berakhlak, maka Allah melahirkan sesuatu yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam itu keluar. Fi qulubikum, ilmu yang terpendam dalam hatinya itu hatta yughtiyakum hingga nutupi apa ilmukum ing sira kabeh, sehingga ilmu hikmah, ilmu lataif itu menutupi, membanjiri hati kalian. Wa yuwammirakum lan ngrubung apa ilmu ing sira kabeh, sehingga ilmunya itu memenuhi, membanjiri hati kalian. Kalau kalian itu hidupnya beribadah menghadap Allah dengan cara adab. Wa qala Daud sapa Sa'al bin Abdullah At-Tastari rahimahullah,
kharaja metu sapa al ulama pira-pira wong kang ulama wong pira-pira wong alim wal ubad lan pira-pira wong kang ahli ibadah wa zuhad lan pira-pira wong kang zuhud minad dunya saking dunya para ulama ubad zuhad wafat keluar dari dunia. Tetapi keadaannya wa qulubu halau tayatin ulama iku muqaffaladin gembok. Sekalipun ulama ubad al-ibadah zuhad wafat keluar dari dunia, hatinya terkunci, tertutup. Walam tuftalan ora den buka. Illa qulubus siddiqin aing opo piro-piro atine wong kang podo temen kabeh, kecuali yang terbuka hatinya itu orang yang memang bener-beneran, bukan hanya dalam ucapan tapi apa yang dikatakan itu diamalkan, dibuktikan menjadi kepribadian dalam jiwa, itu yang terbuka hatinya. Wa syuhada lan pira-pira wong kang mati syahid. Summa tala moko kari-kari maca sapa ulama Kiai Imam Sahal At-Tastari Abdullah At-Tastari maca qaulau taala ing dawi Allah taala. Wa indahu lan iku tetep ing dalem sandingi Allah. Wa indahu mafatihul ghaibu wa indalan ing dalam sandingi Allah mafatihul ghaibi utawi pira-pira koncone perkara samar. La ya'lamu ora weruh ing mafatih illa huwa angin sapa Allah. Ini ilmu batin. Para ulama tidak terbuka hatinya zuhad ubad, kecuali yang dibuka itu orang yang siddiqin. Berdasarkan firman Allah, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa, al-ayat. Walaula anna idraka qalbi man, walaula lan lamun ora ono walaula lamun ora ono anna idraka qalbi man satuhune nemu atine wong, anna idraka qalbi man satuhune nemu atine wong, lawiku kademan kolbun utawi ati binuri kelawan nur, al-batini kang batiniku hakimun iku dadi hakim ala ilmi dohir ing atase ilmu dohir. Andaikan hatinya orang yang bercahaya itu dalam batinnya itu bukan menjadi hakim terhadap ilmu dohir, jadi ilmu batin yang bersinar dengan di hatinya yang bersinar dengan ilmu itu, andaikan ilmu batin itu tidak menjadi hakim terhadap ilmu dohir, andaikan tidak, laula anna idraka qalbi man law qalbun bin nuril batin hakimun ala ilmi dohir, andaikan ilmu batin itu tidak menjadi hakim bagi ilmu dohir, lama kola mongko ora dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan tidak menjadi hakimnya ilmu dohir, ilmu batin itu, maka Nabi tidak akan bersabda semacam ini. Istafti anjalo fatwa sira kabeh qalba, istafti anjalo fatwa sira qalbaka ing ati sira. Minta fatwala terhadap hatimu sendiri, karena ilmu itu sebenarnya keluar dari dalam hatinya kamu sendiri, bukan dari langit, bukan dari bumi, tapi minta fatwalah pada hatimu sendiri, karena ilmu yang bening itu memang keluar dari hatimu. Kata Nabi, istafti qalbaka, ini tetap huruf khusus pada memang hatinya itu selalu bersama Allah.
hatinya jauh dari selain Allah, hatinya tidak keruh. Maka kata Nabi, kalau sudah mencapai semacam itu, istafti mongko jalo fatwa siro, kolbaka ing ati siro. Wa in aftau kala senajan awe fatwa sapa ulama ka ing siro, sekalipun fatwa yang ada dalam hatimu bertentangan dengan apa yang difatwakan orang lain, ulama yang lain, yang benar itu adalah suara hatimu. Wa in aftauka, wa aftauka lan awi fatwa sapa ulama ka ing sira, wa aftauka lan awi fatwa sapa ulama ing sira. Wa qala dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imain lembarang yarwihi kang riwayataken sapa Nabi ing ma'an Rabbi saking pangerane kanjeng Nabi ta'ala mauluhur Allah, la yazalu ora gingsir sapa al abdu qala yataqarrabu iku gawe peparak sapa abad ilayya maring ingsun. Ini namanya hadis kudusi. Tidak henti-henti seorang hambaku yataqarrabu iku gawe peparak beribadah ilayya maring ingsun bin nawafil kelan pira-pira laku sunnah, hatta uhibbu sengko demen sengko cinta ingsun wa ing abad. Wa idza ahbabtu mongko takane cinta sapa ingsun ing abad, kuntu mongko ana sapa ingsun iku sam'uhu dadi pengerungune abad. Kalau sudah dicintai oleh aku, kata Allah, maka kalau dia mendengar, aku yang mendengar. Kalau dia mendengar, aku yang mendengar. Ya semoga krungu sapa abad bi kelawan Allah. Al-hadis. Kalau marah berarti dia bukan dia yang marah, Allah. Ya kalau ada orang mencintainya berarti dia mencintai Allah. Kalau orang melihatnya berarti dia melihat Allah. Nilainya seperti itu kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah. Al-hadis. Wallahu a'lam.